Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam quality is our business. Bahwa kualitas merupakan tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melakukan kajian tentang evaluasi diri sekolah atau yang dikenal pula dengan evaluasi diri madrasah atau yang dikenal pula sebagai school self evaluation. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanpa evaluasi diri sekolah atau tanpa evaluasi diri madrasah, maka kita tidak mengenal madrasah yang kita kelola. Dengan evaluasi diri madrasah ini diharapkan kita selaku pemangku kepentingan mengetahui kelebihan apa yang dimiliki oleh madrasah yang kita kelola ini dan kelemahan apa yang dimiliki oleh madrasah ini. Baik, sebelum saya melakukan kajian lebih lanjut, maka perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutadi dari Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Semarang. Ini adalah merupakan gambaran besar sebuah proses untuk meningkatkan kualitas madrasah yang diawali dari madrasah itu melakukan evaluasi diri madrasah. Nah, dari evaluasi diri madrasah ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi atau menghasilkan sejumlah saran. Kemudian sejumlah rekomendasi atau saran ini kita kumpulkan menjadi satu yang sering disebut rekapitulasi rekomendasi. Nah, apa gunanya rekapitulasi rekomendasi? Rekapitulasi rekomendasi ini nanti akan dijadikan input ketika kita selaku stakeholder atau pemangku kepentingan madrasah melakukan apa yang disebut dengan rencana kerja madrasah. Aspek yang perlu dievaluasi terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. 1 adalah standar isi, nomor 2 standar proses, nomor 3 standar kompetensi lulusan, nomor 4 standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 5 standar sarana dan prasarana, nomor 6 standar pengelolaan, nomor 7 standar pembiayaan, dan nomor 8 standar penilaian. Bapak Ibu, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan instrumen evaluasi diri madrasah pada standar yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa instrumen evaluasi diri madrasah itu terdiri dari standar, komponen, dan indikator. Standar diturunkan menjadi komponen. Di bagian standar proses ini ada 5 komponen. Kemudian komponen yang 1 diturunkan menjadi 2 indikator. Nah, di instrumen EDM standar proses ini kita lihat jumlah indikatornya ada sebanyak 10 buah. Konsekuensinya kita akan melakukan evaluasi diri madrasah sebanyak 10 indikator ini karena evaluasi diri madrasah didasarkan pada indikator. Kita mulai yang pertama pada indikator 2.1.1.1 yaitu silabus dikembangkan berdasarkan standar isi, standar kompetensi SKL, dan panduan KTSP. Oleh karena itu,
silabus yang kita buat di madrasah nanti akan dibandingkan dengan indikator 2.1.1 yaitu silabus dikembangkan berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan KTSP. Tetapi indikator 2.1.1 ini boleh dikatakan tidak begitu jelas, maka pemerintah membuat yang namanya indikator kunci 2.1.1. Nanti indikator kunci bisa di-download di internet. Nah, dari indikator kunci, maaf bukan indikator 2.1.1, tapi indikator kunci ini kita diminta untuk menafsirkan bukti-bukti fisik yang harus ada terkait dengan indikator 2.1.1 itu apa saja. Jadi pengisian bukti-bukti fisik atau eviden itu bukan sesuatu yang sudah ada di madrasah kita, tapi sesuatu yang harus ada berdasarkan indikator kunci 2.1.1. Nah, kebetulan ini merupakan praktek dari salah satu madrasah setelah menafsirkan indikator kunci, diperoleh bahwa bukti-bukti fisik yang harus ada dua. Yang pertama adalah dokumen KTSP dan yang kedua adalah silabus itu sendiri. Perhatikan yang nomor 1. Jadi langkah pertama adalah harus mengisi bukti-bukti fisik atau evidence yang harus ada berdasarkan indikator kunci. Nah, setelah bukti fisik diisi, maka kita harus melakukan ringkasan deskripsi indikator berdasarkan bukti fisik. Kalau di madrasah itu memiliki atau ada, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kekuatan madrasah. Tetapi jika di madrasah itu tidak memiliki bukti fisik tersebut, maka nanti kita deskripsikan sebagai kelemahan. Dan di sini analisisnya hanya menggunakan kekuatan dan kelemahan karena kita menggunakan SWOT analisis internal. Baik. Dari hasil analisis di sebuah madrasah ini terdapat kekuatan sekaligus kelemahan. Bisa juga nanti di bagian-bagian instrumen lain hanya muncul kekuatan saja atau hanya muncul kelemahan saja. Kekuatannya di sini, contohnya guru di madrasah kami sudah mengembangkan silabus yang mencakup berdasarkan standar isi, standar lulusan, dan panduan KTSP. Itu kekuatannya. Kelemahannya adalah masih banyak guru di madrasah kami dalam mengembangkan silabus yang mencakup berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan KTSP masih copy paste. Yang kedua, silabus yang disusun oleh guru di madrasah kami belum mencantumkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari hasil deskripsi ini selanjutnya kita tarik menjadi rekomendasi. Rekomendasi itu terdiri dari dua hal. Rekomendasi perbaikan dan rekomendasi pengembangan. Rekomendasi pengembangan itu ditarik dari kekuatan yang ada, rekomendasi perbaikan itu ditarik dari kelemahan yang ada. Nah, apabila hanya melakukan rekomendasi untuk kelemahan, nanti program-program yang sudah bagus di madrasah akhirnya tidak dijalankan dan diganti program untuk meningkatkan yang kelemahannya saja. Padahal sebenarnya baik sesuatu yang sudah baik di madrasah itu kita jalankan dan sesuatu yang belum baik itu kita tingkatkan. Keduanya harus berjalan. Nah, rekomendasinya yang pertama, ini redaksinya menggunakan madrasah kami perlu. Ya. Jadi karena rekomendasi itu bersifat saran, maka redaksinya madrasah kami perlu.
Satu, madrasah kami perlu mengembangkan penyusunan silabus yang berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan KTSP. Itu pengembangan. Nanti masih dilanjutkan di tahun ke depan membuat silabus yang berdasarkan ketiga hal tersebut. Namun, yang kelemahannya nanti disarankan untuk perlu ditingkatkan. Contoh nomor 2, madrasah kami perlu memfasilitasi agar para guru mampu mengembangkan sendiri silabus yang mencakup berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan KTSP. Jadi, nomor 2 ini adalah upaya untuk meningkatkan kreativitas guru, bukan melalui proses copy dan paste. Nomor 3, madrasah kami perlu memfasilitasi agar para guru menyusun silabus melengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi. Dan perlu saya ingatkan bahwa di dalam rekomendasi ini belum menunjuk pada kegiatan. Contoh, madrasah kami perlu memfasilitasi workshop silabus belum. Karena kegiatan ini nanti akan muncul ketika kita berproses di rencana kerja madrasah. Jadi sifat rekomendasi masih umum. Soal kegiatan nanti diserahkan pada rapat-rapat di madrasah dalam bentuk apa? Workshop, pendampingan, diklat kerjasama, dan sebagainya. Demikian langkah dalam melakukan rekomendasi madrasah. Sekian untuk kajian evaluasi diri madrasah pada hari ini. Sekali lagi, salam quality is our business. Kualitas adalah tanggung jawab kita untuk madrasah hebat bermartabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.